Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta perintah-perintah Allah yang suruh mengimaninya, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduk hanya kepada satu-satunya pencipta langit, pencipta bumi, dan juga pencipta yang hewan-hewan yang ada di dalam laut dan juga seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan berkatalah perkataan yang benar, maksudnya adalah jujur. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Hadirin Masjid Baitul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita marilah kita aturkan, kita hadirkan semua kemampuan kita bisa datang ke masjid ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu kita bisa, yang memberikan taufik sehingga kita bisa datang ke masjid ini. Banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang sehat tapi nggak mau ke masjid. Karena apa? Karena tidak mendapatkan taufik. Hidayah dapat sinyal azan Allahu Akbar tapi nggak mau ke masjid, berarti dia belum dapat taufik. Hidayah udah dapat, bahkan seluruh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya sudah dapat hidayah Allah, cuman jarang yang mendapatkan taufik. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita diberikan kesehatan dan bisa mendengarkan ceramah, tausiah, pesan-pesan yang baik sehingga kita bisa mengecas iman kita dan kuat ibadah. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum, kita kaum manusia, kumpul di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, belajar Al-Quran, dengerin ceramah, sholat, ngecas iman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Janjinya diberikan ketenangan. Yang banyak utang datang ke masjid tenang. Habis sholat, habis zikir, minta sama tenang, dengerin ceramah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikasih rahmat sama Allah Subhanahu. Semua yang ada di sini dikasih rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat itu kunci masuk surga. Kunci masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat dari langit satu-satu.
Fulan belajar di majlis, fulan ke masjid, fulan nuntut ilmu, dibangga-banggain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah kebanggaan dan kesyukuran atas kita bisa datang ke masjid yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan langsung masuk ke poin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa, entah itu dia masih muda, udah tua, yang merasa dirinya banyak dosa, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat? Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku, masih dianggap hamba kita. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang maksiatnya banyak, gak sadar bahkan dia maksiatnya banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa orang paling banyak dosanya terus nggak ngapa-ngapain, gak mau taubat. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya, semua dosa. Bahkan ya, bukan Islam orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nerakanya di bawah sekali, neraka yang keraknya, neraka yang paling panas, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Lalu Allah melanjutkan ayat setelahnya adalah apa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Ini orang yang munafik ya. Orang munafik itu orang kafir tapi pura-pura jadi Islam, pakaiannya rapi kayak orang muslim, padahal dia munafik, padahal dia orang kafir, benci sama Islam ya. Ini orang yang munafik saja Allah ampunin. Siapa yang diampunin? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang taubat, munafik tapi taubat. Illal ladzina tabu wa aslahu, lalu memperbaiki dirinya, berubah total, berubah 100%, pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas ibadahnya karena Allah, udah bisa sholat karena Allah, udah enggak riya lagi. Biasanya orang munafik kalau sholat riya. Wa'tasamu, berjamaah dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika ma'al mu'minin, mereka jadi orang mukmin. Yang tadinya munafik jadi mukmin. Bayangin, orang munafik yang nerakanya paling bawah tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ngampunin ya. Dan juga permisalan lagi yang lain, orang kafir yang mengatakan trinitas, Allah itu satu dari tiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan trinitas, Allah itu satu dari tiga. Orang Kristen maksudnya, orang Nasrani. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ayatnya dilanjutin, apakah mereka tidak bertaubat? Kenapa orang kafir tidak segera kembali kepada Allah? Allah masih buka pintu, padahal orang kafir. Wa yastaghfiruna, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha. Apalagi kita muslim, jangan terlalu merasa dosanya paling banyak terus nggak ngapa-ngapain, gak mau sholat. Ingat janji Rasulullah, man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudraku takbiratul ula katabat lahu bara'atani
bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sholat 5 waktu, sholat fardu selama 40 hari, ngikutin imam takbir, ketika imam takbir Allahu Akbar, dia udah takbir pertama gitu kan ya, 40 hari nggak pernah masbuk sama sekali. Ini ingat janji Allah Subhanahu wa taala, sangat indah. Ini amalan orang soleh dan susah sekali dikerjakan, jarang sekali orang yang bisa melakukan ini ya. Yudraku takbiratul ula katabat lahu bara'atani, dia akan mendapatkan 2 hadiah, 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atu minan nifaq, dia tidak akan menjadi orang munafik selama-lamanya, nggak bakalan bohong. 40 hari, 5 waktu sholat, imam takbir, dia takbir. Yang kedua, kebebasan yang kedua adalah wa bara'atu minan nar, dan dia terbebas dari api neraka. Masya Allah, itu orang yang sholatnya lillah, bukan sholat riya. Sedikit riya gagal, ulang lagi dari pertama. 40 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa maha luasnya ampunan Allah sehingga Allah selalu membuka pintu taubatnya bagi hamba-hambanya. Cuman hambanya kadang suka nggak nyadar, hambanya yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak mikirin dunia, terlalu banyak ngumpul-ngumpul di komunitas dunia, jarang ke masjid, jarang dengerin tausiah, maunya main-main terus, maunya hidup panjang, maunya nikmat terus, tapi lupa sama kuburan. Harta yang banyak, mobil, pesawat, motor bagus, tidak akan bisa masuk ke dalam kuburan bersama kalian. Yang masuk ke dalam kuburan adalah kain kafan dan amalan soleh. Amalan soleh, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah pada tausiah ini, dan apabila ada kekurangan dari saya minta maaf, dan apabila ada kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.